Ini ada bridgingnya, jadi asumsi itu kan persepsi lah, kesimpulan kita gitu kan. Nah, kalimat bridgingnya adalah saya menyimpulkan. Pakai kata kunci itu gitu, ya. Atau perkiraan saya, atau jangan-jangan. Jadi ada kalimat jembatannya untuk ke asumsi. Jadi misalnya tadi. Fakta terus di bridging ke asumsi. Betul, dan itu ada kalimatnya. Welcome to Better Leader. Halo Mbak Ratna. Welcome to Better Leader. Halo juga Teddy. Gimana kabarnya? Baik. Kayaknya tambah seger aja nih. Abis liburan kemarin. Iya, tambah gendut setelah tambah kurus. Setelah tambah kurus, mungkin habis puasa gitu ya. Habis puasa tuh 5 kilo. Terus balas dendam. Nggak berniat sih, tapi ya terjadi begitu saja. Dan terjadi lagi. Jadi gitu. Naturalnya memang begitu sih ya. Udah terima aja apa adanya. Agak menantang mempertahankan habis Ramadan itu agak menantang. Gitu ya. Oke. Berarti habis liburan kemana? Aduh, asik banget. Pasti ikut liburan kan kemarin kan? Benar. Liburan ke Semarang dong. Kayaknya nggak ada yang bisa ngalahin kulinernya Semarang. Lu kok jadi ngiklan ya? Orang Semarang. Kalau ke Jogja saya bilang begitu juga. Begitu ya. Tapi juga basicnya karena kita doyan makan. Coba nggak doyan makan. Semarang tuh apa sih? Soto Bangkong ya? Soto. Bangkong kan? Soto apa aja? Soto Bacena. Jadi intinya kayak soto. Kalau yang suka makanan daerah, karena kalau aku tuh ke daerah, ya yang aku cari makanan lokalnya dong. Nah, gitu kan. Tahu gimbal? Nah, kok tahu? Tahu, aku kan lahir di Semarang. Tapi nggak lama dan tidak besar sehingga nggak terlalu attached emotionally. Oh gitu. Kalau di Jogja karena agak lama, terus kemudian gede kan di situ pas sudah gede gitu, jadi lebih attached. Aku lahirnya nggak di Semarang, tapi kebalik kan iya, aku kuliah di sana jadi attached banget sama makanannya. Tahu gimbal, pecel dong. Pecel apa di Semarang? Pokoknya soalnya di Simpang 5 tuh ada. Simpang 5 ya. Deket-deket situ. Terus kalau soto emang makanan udah kayaknya tradisi ya, sarapannya ya, juga soto dan sebagainya, dan belum lagi bubur-buburnya. Aduh, pokoknya nyam deh. Iya. Dan Semarang makin keren terutama di daerah kota tuanya kan. Oh ya, kota tuanya lumayan dirawat lah gitu ya. Itu kakakku kebetulan dulu termasuk salah satu tim researcher, dia kan dosen yang meneliti waktu kota tua mau direvitalisasi. Jadi metain bangunannya sama yang mana aja gitu-gitu kan. Tapi emang itu kota tuanya itu kalau nggak tahu rame, misterius tapi romantis. Yang penting jangan malam-malam lah ya. Nah, masalahnya itu. Kalau malam-malam misterius ya. Gitu ya. Ya namanya juga kota tua gitu ya, tapi cantik sekali, tapi romantisnya ada gitu. Apa kan? Gereja Belenduk? Ya, gereja Belenduk itu emang gerejanya emang bulat gitu kan. Apa restoran yang dibangun lagi itu apa Spiegel ya kan? Kok jadi ngomongin itu gitu ya? Jadi ngomong tentang traveling ya. Aduh, ini acara apa sih sebenarnya? Boleh juga ya. Mari kita coba cari sambungan yang Better Leader ya. Nah, sebelumnya kan terakhir kali kita diskusi masih berjauhan pakai Zoom ya. Oh iya benar, sama ini pakai Zoom. Sekarang kita ketemu real ya. Aduh, ini beneran kamu ya? Iya beneran. Ini bukan metaverse ya. Kita bisa pakai lagi kamera keren kita ini ya. Dan mic bagus kita ini. Wow, luar biasa emang. Luar biasa nih leader kita satu ini ya, Teddy. Enggak, ini punyanya kantor ini masalahnya. Ya, dan terakhir kita serial kita kan tema soal apa ya, mau menghadapi momen-momen yang krusial ya kan ya Mbak Ratna ya. Ya, topik kita tuh tentang komunikasi sebetulnya. Komunikasi lah ya. Tetapi bukan komunikasi yang pada umumnya gitu kan. Komunikasi khususnya pada situasi yang krusial. Itu diperlukan ketangguhan hati. Bener kan? Yang sebelumnya udah kita bahas apa aja Mbak Ratna? Boleh kita refresh sedikit? Kita review sedikit ya. Jadi situasi krusial, jadi komunikasi dalam situasi krusial ini buat saya sendiri nggak mudah. Konsepnya mungkin familiar sih. Yes. Konsepnya pasti familiar, tapi ini nggak mudah karena butuh itu dia kebesaran hati, pengelolaan emosi lebih dalam. Jadi yang udah kita bahas sebelum ini kan,
kita temuin dulu inti masalahnya apa kan gitu. Ya kan? Dijernihkan dulu. Masalahnya apa? Jadi nggak melebar kemana-mana. Akhirnya yang kena adalah misalnya kepribadiannya. Padahal ini masalahnya bukan masalah kepribadian, masalah kedisiplinannya mungkin gitu. Betul. Jadi perlu banget kejernihan berpikir. Tapi skillsnya ada dong, karena semuanya selalu dibekali dengan educated skills ya. Itu yang menarik ya, mungkin bagi teman-teman yang kebetulan nonton video ini dan langsung nemunya di sini, mungkin belum tahu yang sebelumnya, kita tidak bahas secara umum dalam arti konsep atau teori aja ya, tapi bahwa semua kemampuan itu ada skillsnya, bisa dilatih. Soalnya nggak semua orang alamiah ya Mbak Arta ya. Betul, nggak semua orang alamiah, makanya perlu pelatihan. Yes. Nah, yang pertama dijernihkan dulu, pasti ada skillsnya. Skillsnya apa ya? Skillsnya berkaitan dengan komunikasi. Apa itu? Pertanyaan kan gitu. Jadi apa sih yang selama ini saya ingin capai tapi nggak tercapai gitu kan? Jadi apa sih yang selama ini memang saya inginkan gitu? Itu digali terus pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, kalau jawabannya sama, ya berarti itulah inti masalahnya gitu kan ya. Lalu yang kedua, yang nggak kalah penting kan semuanya dari hati dong. Mulainya dari hati. Niatnya dulu dong. Niat jadi ingsun gitu kalau bahasa Jawanya. Mungkin kalau apa namanya, karena tadi ngomong-ngomong soal Semarang dan Jogja ya, kota tempat kita kuliah ya. Jadi poin pertama tuh merumuskan masalah ya bab 1 ya. Benar. Iya kan? Kalau bikin dirumuskan dulu masalahnya. Setelah itu pakai niat itu maksudnya, terus habis dirumuskan masalahnya mau neliti apa ya kan, tujuannya apa gitu. Bener, tujuannya itu kemudian ini mau di-resolve enggak kan gitu. Kita udah ketemu nih masalahnya. Terus ini hati itu mesti ini buat kepentingan siapa nih? Kepentingan saya aja, kepentingan kamu aja, kepentingan bersama. Yang pasti sih ya karena ini kita skillsnya adalah mengarah ke positif ya, mestinya buat kepentingan positif bersama. Apa sih yang saya mau? Apa sih yang dia mau? Itu momen menarik nih Mbak Ratnanya. Beberapa minggu yang lalu mobilku tuh diseruduk motor. Nah, kan, mobilnya kan diseruduk motor. Iya, nah, jadi itu lagi jalan biasa, di motor itu kayak nyelip gitu, jedrek, ya kan. Nah, itu kan krusial ya, momen krusial. Terus aku minggir gitu kan, aku ke belakang nyamperin tuh. Tapi terus saya lihat orangnya ternyata terkapar. Maksudnya udahlah, dibawa pinggir terkapar, nunggu bantuan segala macem. Yang salah jelas dia, ya. Saya berhak untuk kesal ya kan. Tapi kan pertanyaannya di situasi ini sebenarnya tujuannya apa sih? Ya udahlah, mau dituntut juga lagi terkapar begini kan, gitu kan. Terus saya juga punya asuransi. Ya udah, akhirnya nggak usah dipikirin kan. Akhirnya menenangkan emosi ya. Iya, emosi, fokus aja pada orang yang bisa ditolong gitu ya. Ya, mobilku juga ya bisa diklaim lah gitu, ya udah gitu kan, selesai ya. Tapi kan itu kalau nggak pakai hati, nggak pakai niat ya kan, akhirnya kan wah ini tunggu sembuh. Tungguin ini ya. Begitu melek di rumah sakit langsung gitu ya. Ya padahal kan intinya adalah ya mobil saya tuh bisa bener lagi ya kan, nah toh tinggal diklaim aja gitu kan. Jadi ya udah, tidak perlu mempermasalahkan situasi itu ya. Tapi itu kan butuh niat juga ya Mbak Ratna. Itu butuh niat ya, makanya saya bilang bahwa skills ini nggak gampang sih sebetulnya. Praktekinnya karena memang butuh kejernihan berpikir, niat yang positif, bahwa niatnya itu adalah memang niat baik, semuanya adalah untuk niat baik. Dan kembali lagi sih sebenarnya ke niatnya crucial conversation itu tujuannya apa coba? Dialog kan. Nah itu dia ya. Itu yang mesti anchor-nya gitu. Intinya supaya bisa ada dialog, ngobrol dan muncul solusi. Benar. Nah, supaya bisa dialog, ya kitanya kan mesti bersih dulu dong, jernih dulu dong gitu ya. Kalau kita ikut emosi, ikut marah, ikut kemudian saling menyalahkan, selesai lah, ambiar gitu kan, nggak ada dialog. Jadi dalam setiap situasi yang nggak enak, yang kita ingat adalah saya itu kan mau membawa ke dialog. Ya, jadi momen krusialnya kita udah tahu ya, ada 3 ciri-cirinya tuh di video yang sebelumnya. Kemudian habis itu supaya bisa mencapai itu, bisa mengatasi momen krusial, kita perlu rumuskan inti masalahnya, bawa niat yang lurus gitu ya. Niat yang lurus. Niatnya terutama adalah supaya bisa ada dialog. Betul. Ya kan? Niatnya adalah saya mau memecahkan crucial conversation ini dengan membawa lawan bicara saya ke dialog. Kita proses dialog. Lalu kemudian jadi ini belum sampai ketemu orang ini before ya. Kalau kita lihat modelnya ini baru before nih, video-video kita sebelumnya. Lalu kemudian juga yang perlu diingat ketika kita berbicara dengan orang lain itu
kita seringkali terjebak ke yang namanya asumsi. Nah itu dia video terakhir tuh kayaknya ya. Iya. Asumsi atau kesimpulan kita sendiri lah gitu. Ngelihat Teddy serius gitu ya, nah berasumsi Teddy ini kayaknya nggak suka dia berteman sama orang lain sih, ya, gitu ya. Padahal dia lagi sakit gigi, lagi lapar, lapar tapi ada deadline. Nah gitu. itu lagi dikejar deadline, gitu kan, dikejar deadline selama 3 hari sendirian. Nah kalau ada orang yang mungkin baru kenal Teddy, si Emas nih kayaknya nggak suka berteman sih, itu yang namanya berasumsi langsung. Padahal kalau dalam situasi crucial conversation bahaya kalau namanya asumsi. Soalnya lah tadi pertama situasinya krusial, kedua kita juga lagi ada unsur emosi. Unsur emosi. Jadi si asumsi ini harus betul-betul kita cermati ya. Kita cermati, kita clearkan. Kalau sehari-hari berasumsi kan nggak ada masalah, kan nggak ada emosinya. Ya kan sehari-hari misalnya cuman lagi bercanda gini kan, Baratna kayaknya lagi pengen makan ya. Oh enggak, itu nggak ada masalah kan. Bener. Tapi kalau lagi momen krusial, asumsi ini perlu dijernihkan. Asumsi ini perlu diluruskan dengan fakta. Karena kita masih ingat balik lagi yang namanya crucial conversation ada segitiga merah itu kan ya. Jadi ada perbedaan pendapat gitu ya, perbedaan opini, perbedaan ide, perbedaan pendapat lah intinya yang kemudian membuat emosi kita meninggi. Emosi tinggi, jadi kesel, kecewa, gemes, marah, sebel, dan sebagainya. Dan juga elemen yang ketiga adalah yang mempengaruhi atau membuat risiko yang tinggi. Ya, ada risiko lah dalam hubungan itu ada risiko. Hubungan itu ada risiko. Nah, risiko tuh macam-macam kan. Ada risiko tentang pekerjaan, gitu ya. Misalnya kita didesak pekerjaan dan kita nggak sesuai dengan deadline-nya, itu bisa nggak berkualitas lah, nggak selesai dan sebagainya. Tapi sebenarnya nggak kalah penting ada saking semangatnya ya. Yang nggak kalah penting adalah resiko relasi. Betul. Itu yang mahal sebenarnya Mbak Ratna ya. Itu tidak bisa dihargai dengan uang ya. Benar. Nah, dan masalahnya kadang-kadang itu yang lupa ya. Jadi kayak orang di kantor lagi emosi terus respon alamiahnya adalah misalnya bentak atau pakai kata-kata yang tajam gitu ya. Itu kan nggak ada langsung ada risiko uang misalnya ya. Tapi relasi yang kena. Relasi, tapi kalau kita di kantor dengan anggota tim atau dengan atasan atau dengan sama teman, intinya sebenarnya dengan semua orang. Kalau kita ingin relasi tetap bagus, sebetulnya itu ada risiko yang perlu diperhitungkan juga gitu loh. Jadi ada 3 hal itu. Apalagi keluarga ya. Keluarga kan juga kita nggak berurusan sama uang di keluarga ya, tapi relasi itu penting banget. Itu loh sama keluarga tuh. Aku punya pengalaman menarik Tante. Jadi ya karena ini situasinya di keluarga itu pakai chat ya, pakai grup WA gitu, yang kita nggak bisa lihat situasinya langsung, nggak bisa peka langsung. Ada bercandaanku yang ternyata menyinggung, menyinggung ponakan gitu ya. Terus akhirnya baru kemarin Lebaran akhirnya bisa resolve lagi. Harus nunggu setahun ya momen Lebaran untuk bisa bermaaf-maafan ya. Tapi pembelajarannya adalah ya justru itu ya di situasi online ya, crucial conversation jadi penting karena mungkin kita nggak ada emosi, tapi kita nggak tahu orang yang lagi kita ajak komunikasi itu situasinya kayak apa. Bener. Ya kan? Situasinya mungkin lagi sensitif dia, gitu ya, lagi nggak kepengen dibercandain. Nah, iya betul. Terus akhirnya dia tersinggung. Atau bercandaan yang lain nggak apa-apa, tapi nilai yang itu kena, kan mungkin juga kan? Kadang-kadang ada ya bercandaan yang sensitif ya. Kalau gini, aku sama Mbak Ratna bercandaan yang lain nggak apa-apa, tapi pas aku menyinggung sesuatu tuh kena gitu. Kalau ketemu langsung kan aku bisa lihat, ya ekspresinya, bisa minta maaf langsung. Kalau WA kan nggak gitu kan. Bener. Makanya memang bener banget Teddy, crucial conversation itu memang harusnya face to face langsung sih. Enaknya gitu ya. Enaknya begitu. Ataupun kalau terpaksa lewat surat atau telepon, segera aja diacarain lah gitu untuk ketemu gitu. Oke, nah itu tadi fase sebelum ya. Jadi kita udah ketemu, ada satu momen krusial mau kita selesaikan, sebelumnya kita siapin dulu ya. Sekarang tahap berikutnya pas udah mau ketemu ya. Pas ketemunya ya. Ketemu nih, nah, gimana tuh? Jadi before, during, after. Nah, sekarang kalau udah ketemu itu ada konsep yang namanya FAT gitu ya. FAT. Sesuai dengan kita yang lagi bicara. FAT ya. Ini sebenarnya singkat ceritanya gini lah.
kalau kita mau bicara itu selalu berdasarkan fakta ya. Tetapi kita juga nggak bisa lepas dari asumsi, karena asumsi itu memperlihatkan gitu ya sebenarnya apa sih tanggapan kita gitu loh terhadap orang tersebut, terhadap situasi tersebut. Orang lain juga perlu tahu apa penilaian kita. Hanya saja penilaian kita ini perlu di-clearkan dengan faktanya benar nggak ya kan gitu. Karena kalau cuma fakta aja yang kita ungkapkan, contohnya yang sering kali saya contohkan gini nih, misalnya ini cuma fakta ya, Ted, seminggu ini gue lihat lu tuh pakai batik mulu, lu lagi seneng batik ya? Itu fakta nih, fakta seminggu ini lagi pakai batik terus gitu kan ya. Nah sorry, misalnya aku cuma berhenti sampai di fakta, Teddy kan nungguin. Ted seminggu ini, gimana tadi misalnya? Ted seminggu ini kamu pakai batik melulu. Terus stop nih. Tadi pasti kan mikir, so what gitu kan. Orang pasti kan gitu, so what gitu kan. Jadi orang menunggu atau orang nggak tahu maksud omongan saya gitu. Nah kalau mau lengkap gitu ya memang harus disertai penilaian saya atau asumsi. Jadi gini contohnya, Ted seminggu ini lu pakai batik melulu. Seneng ya sama batik ya? Kan gitu kan, itu kesimpulan gitu ya, faktanya pakai batik terus, lalu saya menyimpulkan ke asumsi saya, kamu seneng ya pakai batik? Terus tadi jawabnya, enggak, emang disuruh aja. Pas lagi ada kelas misalnya gitu kan ya. Kliennya minta pakai batik. Klien kan bisa ya, jadi faktanya bisa macam-macam nih gitu kan. Kebetulan ngajarnya 5 hari seminggu, kemudian kliennya beda-beda ya, setiap klien hari batiknya beda-beda ya. Jadi otomatis pakai batik terus. Betul kan, jadi harus memang kalimatnya lengkap. Kalimat lengkap supaya orang juga jelas. Ini Ratna maunya ngomong apa sih? Maksudnya apa sih gitu kan? Berarti bentar. Berarti asumsinya saya udah punya rencana nih, mau meresolve satu situasi krusial sama Mbak Ratna. Ya kan, terus tadi udah kita rencanakan niatnya segala macam, sekarang ketemu. Nah, pertama-tama yang saya ungkapkan adalah faktanya dulu ya. Betul. Fakta terkait dengan isunya itu ya. Betul, dengan fakta itu kan terkait dengan apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, itu kan fakta gitu kan. Fakta itu kan sesuatu yang memang nggak bisa dibantah lagi. Jadi kenapa memang fakta itu diangkat, karena nggak akan bisa dibantah. Misalnya, tadi pakai baju putih, ya fakta kan. Tapi kalau aku bilang, Ted, kamu pakai baju kuning. Kuning bagaimana sih? Ini kan warnanya putih gitu kan. Karena cahaya lampu. Cahaya lampu kuning ya. Jadi memang alasannya kenapa fakta itu supaya nggak bisa dibantah. Karena seringkali kan kita sering dengar orang gini, kalau kita kasih feedback tuh orangnya defensif. Bener juga. Kalau kita kasih feedback ke orang, orangnya bilang, enggak, kapan, enak aja lu ngomong, kan suka begitu. Nah kalau kita udah kasih fakta, nggak akan ada penolakan. Jadi pembuka dari dialog ya dalam rangka crucial conversation mengatasi tadi adalah angkat dulu faktanya. Angkat dulu faktanya. Bukan asumsinya ya. Bukan. Tapi memang harus ada asumsinya juga setelah itu ya. Betul. Jadi misalnya saya crucial conversation yang saya alami adalah gini Mbak Ratna. Contohnya misalnya kemarin saya lihat anggota tim saya bikin kesalahan gitu ya. Terus pas saya tegur dia kesel ya kan. Terus wah, berarti ini kan krusial ya. Saya mau ngobrol sama dia nih. Betul. Ya untuk mengatasi situasi yang kesel itu supaya nggak berlarut-larut kan. Betul. Nah, pas ketemu saya ngomong, faktanya berarti apa kira-kira ya? Kamu kemarin pas saya omongin soal kesalahan yang kamu buat, kamu ekspresi wajahnya kesel. Betul. Saya lihatnya begitu. Bener nggak sih kalau kamu kesel? Itu berarti gitu ya? Iya. Jadi faktanya adalah ketika aku tegur kemarin tentang topik ini, aku melihat raut wajah kamu kok langsung muram, berubah gitu. Itu faktanya ya? Ya, berubah. Nah, aku berkesimpulan kok kamu nggak terima ya, misalnya gitu kan? Oh, itu asumsinya. Asumsi kan? Asumsi itu kan kesimpulan. Jadi memang di sini luar biasanya program ini. Jadi setiap kata, setiap kalimat itu dicontohkan. Ada contoh skripnya gitu ya. Jadi ketika kita berbicara fakta ke asumsi itu pun ada bridgingnya. Oke, karena kadang-kadang orang nggak alamiah ya. Kadang-kadang orang misalnya langsung ke asumsi. Misalnya pas tadi itu aku negur timku langsung bilang, lu kayaknya nggak suka gue feedback kemarin ya? Itu kan langsung asumsi ya? Nuduh kan? Nuduh. Kan? Atau cuma pakai fakta. Padahal gue ngomong begini kok muka lu berubah. Tapi nggak ada asumsinya. Gitu. Nah ini ada bridgingnya. Jadi asumsi itu kan persepsi lah, kesimpulan kita gitu kan. Nah, kalimat bridgingnya adalah
saya menyimpulkan. Oke, pakai kata kunci itu ya. Atau perkiraan saya, atau jangan-jangan. Jadi ada kalimat jembatannya untuk ke asumsi. Jadi misalnya tadi fakta terus di bridging ke asumsi. Betul, dan itu ada kalimatnya. Jadi kalimat faktanya kan jelas, misalnya dalam 2 minggu ini, misalnya ya, kamu kok reportnya selalu melewati deadline, itu kan fakta tuh. Ya. Terus kemarin ketika saya ingatkan, wajah kamu kelihatan berubah nih, gitu kan? Itu fakta juga ya? Itu fakta kan, wajah kamu kelihatan berubah, kamu jadi sepertinya kok kesimpulan saya nih, mulai bridging kan, kesimpulan saya nih, atau jangan-jangan kamu tersinggung ya, jangan-jangan itu bridging juga ke asumsi. Jadi bisa pakai, jadi supaya nggak nyampur antara fakta sama asumsi, kita kasih bridging. Jadi karena report 2 minggu ini kamu terlambat, saya kemarin ngingetin kamu wajahnya berubah. Saya ngeliat kok kamu kayaknya tersinggung ya, apa bener Mbak nggak sih gitu ya? Nah, apa bener itu masuk yang ketiga. FAT. Seru ya? Wah, iya. Coba kita bedah pelan lagi supaya teman-teman yang nonton ini bisa ngeh ya. Seru, jadi kan? Faktanya dulu ya, 2 minggu ini reportnya terlambat. Terus kemarin saya panggil kamu, wajahnya berubah. Lalu kemudian bridging ke asumsinya, kok saya beranggapan atau saya menyimpulkan kamu tersinggung dengan teguran saya. Oh, bener nggak sih? Oh, bener nggak sih adalah T-nya tanya. Kenapa itu penting, Mbak Ratna? Kok ada sinetron ya? Kayak slow motion gitu. Kenapa itu penting? Nah iya, kenapa kok ada tanyanya jadi penting? Tanya, balik lagi, tujuan dari sisi ini apa sih? Dialog kan? Oh iya juga. Nah kan kita pengen ngajak dialog orang, pengen tahu yang sebenarnya yang terjadi seperti apa. Dari sudut pandang dia gitu ya? Jadi betul, jadi kan klarifikasi, itu kan baru kesimpulan saya kan, kayaknya kamu tersinggung ya, itu kan kesimpulan saya. Perlu saya klarifikasi sebenarnya apa yang terjadi. Jadi kita mau klarifikasi, pertama adalah kalau kamu telat terus submit reportnya, kan kita perlu klarifikasi. Yang kedua, kita juga perlu klarifikasi, kamu tersinggung ya, aku tegur. Bener nggak yang kedua itu ya? Asumsinya. Makanya ada kalimat tanya. Tanyanya ya sifatnya open question. Open question itu kan bisa ceritain nggak sih sebenarnya apa yang terjadi? Oke. Baru nggak nih Mbak. Jadi dialog itu kan yang aku tangkap ya, proses untuk pembicaraan 2 arah ya. Makanya dialogos ya. Benar. Kalau sendiri kan monolog namanya ya kan. Nah tadi kan saya baru 1 arah, faktanya dari saya, asumsinya dari saya. Sekarang karena saya pengen berdialog, saya harus memastikan ada fakta dan asumsi dari dia juga ya. Benar. Itu dipancingnya pakai pertanyaan. Benar. Nah, pinter ya Teddy ya. Kan udah diajarin sebelum syuting ini ya. Pinter loh Teddy. Benar. Jadi yang perlu diingat tuh, kita tuh tujuannya tuh membawa orang untuk dialog. Iya benar, 2 arah. Jadi kita nanya, kesimpulan kita berikan, kemudian kita persilakan dia untuk menjawab juga. Makanya sebetulnya FAT itu ada catatan lagi kalau kita ikut training. Catatannya adalah lakukan dengan sopan. Lalu be humble. Jadi kita juga bukan orang yang kayak pengen tahu, kepo. Menyudutkan orang, enggak. Itu kembali tadi ke niat. Niat yang sebelumnya. Jadi niat itulah yang membuat kemudian ketika kita berkomunikasi itu kita bisa humble, kita bisa nahan emosi, karena memang niat saya tuh pengen tahu kamu tuh sebenarnya kayak apa sih gitu kan. Tapi kalau niatnya mau menyudutkan, itu dari nada suara aja udah kelihatan pasti. Dan kalimat FAT itu kalau tanpa niat yang baik juga bisa ya? Bisa. Saya lihat 2 minggu ini rambut kamu telat terus ya. Terus pas kemarin saya tegur juga kamu nggak suka kayaknya ya. Bener nggak suka kamu kayak gitu? Nah itu kan FAT-nya ada semua ya. FAT-nya ada semua tetapi menyinggung ya kan. Lo jago main sinetron ya. Itu FAT tapi tanpa niat ya. FAT dengan niat yang negatif, bukan dengan niat yang positif. Jadi FAT-nya tadi tuh niatnya adalah mungkin kamu misalnya sebagai leader, niatnya adalah kamu pengen yang menang sendiri, menunjukkan power saya. Bener kan perkiraan saya gitu. Atau niatnya kepo. Kenapa sih Bang sih? Benar. Bisa disimpulkan dari sinetronnya Teddy tadi bahwa memang dalam berkomunikasi itu kata
Albert Mehrabian, kan ada 3 V kan elemennya, visual, vokal, dan verbal. Nah, Teddy udah mempraktekkan semuanya tadi. Kata-katanya sama. Berarti verbal. Itu sisa-sisa teater zaman SMP. Nah, sisa-sisa teater kan. Tapi betul, jadi dalam crucial conversation tuh 3 V itu penting banget kita ingat juga. Sebetulnya dalam komunikasi secara umum itu krusial juga. 3 V ini penting. Jadi kita kalau berbicara itu bukan cuma sekedar mengeluarkan suara. Kan ya gitu kan? Kalau Jawanya nggak cuma asal jeplak. Nah, kan Semarang. Silakan diterjemahkan ya. Itu jadi ada yang namanya vokal. Vokal tuh tadi nadanya ya. Intonasi tadi. Ya. Jadi ngapain sih? Gitu kan intonasi atau kamu ngapain aja sih? Kan intonasi juga. Gitu. Jadi intonasi nggak kalah penting, ya kata-kata juga nggak kalah penting, intonasi nggak kalah penting. Yang nggak kalah penting lebih besar lagi porsinya adalah visual, ekspresi, body language, ekspresi wajah, kontak mata. Nah itu yang sering orang lupa. Jadi FAT-nya dipakai tapi caranya nggak pas. Visualnya itu nggak dimasukkan di situ. Kan kata Albert Mehrabian tuh paling besar tuh, katanya malah 55% gitu kan. Betul. Dan itu ini ya Mbak Ratna ya, problemnya tidak semua orang alamiah. Jadi memang mesti latihan ya kayak gitu-gitu ya. Aku suka deh Teddy tuh bolak-balik meningkatkan ini. Iya kan? Harus ikut trainingnya dong. Kayaknya gampang gitu. Aku jadi inget, ini kan lagi muncul nih ya, sama anak-anak nonton film serial di Netflix tuh, ini kita bukan promosi Netflix ya, Stranger Things ya. Stranger Things itu aku ingat di seri pertama itu ada kejadian si bapak gitu ya, dia habis ngangkat anak, si bapak ini nggak suka lah sama kelakuan anak remajanya tapi jadi berantem. Nah yang bagusnya adalah kaitin sama penjelasan kita, si bapak ini kan curhat sama temennya. Nah sama temennya diajarin bikin skrip, nanti kamu ngomongnya gini, coba latihan dulu. Saya pikir-pikir iya juga, karena kan di polisi nih, jadi mungkin cara ngomongnya adalah tegas segala macam ya. Nah itu, jadi kelihatannya yang FAT diceritain Mbak Ratna ini simple, tapi kalau nggak biasa ya nggak apa-apa ya, latihan dulu ya. Latihan dulu, bener namanya, makanya aku juga selalu ngingetin ini skills. Nah kalau ikut pelatihannya, ikut trainingnya, ya isinya ya memang scripting dan praktek ngomongnya. Scripting, role play, karena bener banget yang Teddy bilang, nggak semua orang naturalnya tuh bisa kayak Mbak Ratna. Ini soalnya mantan penyiar, jadi nadanya itu bisa naik turun. Naturalnya, ya ini juga latihannya bertahun-tahun gitu juga kan. Betul. Jadi yang namanya tone suara, sebetulnya kalau buat aku adalah awareness sih. Sadar ya? Sadar ini tone suaraku lagi ngapain, naik atau turun. Volume suara ini kenceng apa enggak, itu kan semua awareness. Kalau orang nggak sadar, atau mungkin juga kurang latihan, aku juga nggak tahu ya, tapi aku lebih ke awareness. Orang nggak sadar itu dimanapun dia akan teriak dengan suara yang kenceng atau terlalu rendah kalau dia mengkalem ya defaultnya. Iya, aku terlalu rendah atau tone suaranya juga kebiasaan tinggi. Nah padahal pada situasi-situasi krusial kita mesti aware banget. Misalnya tone suara kita, biasanya sih tone suaranya rendah, ya kan? Iya. Kalau kita prihatin sama orang, kita concern, kita pengen tahu tuh, nggak mungkin tone suara kita tinggi. Dinaikin nggak mungkin, pasti kita akan turunin ya. Biasanya kita akan turun, kecuali kita happy. Tet, apa kabar Tet? Aduh, kemarin sengaja gitu. Sengaja dinaikin. Atau marah gitu ya. Tapi biasanya kalau kita lagi concern, biasanya kita akan turun nadanya. Kamu kenapa sih? Boleh tahu nggak sih apa yang terjadi? Itu jenis-jenis pertanyaannya. Itu jenis-jenis yang namanya open question-nya. Kamu apa sih yang terjadi? Bisa cerita nggak sih? Ceritain. Ya bener nggak sih apa yang aku katakan gitu kan? Jadi jenis-jenis pertanyaannya sifatnya open question. Jangan lupa semuanya itu dilandasin dengan niatnya itu adalah niat baik untuk ngajak dialog. Bukannya kita mau kepo-kepo pengen tahu, tapi memang kita concern, kita pengen bantu. Makanya kan pengen menyelesaikan gitu ya. Justru makanya landasannya kan yang chapter 2 itu niat itu. Itu jadi krusial banget itu jadi krusial banget. Niat itu memang mempengaruhi semuanya. Itu tadi tone suara kita juga, itu ekspresi itu mempengaruhi karena kita udah punya niatnya yang baik, bukan niat yang mau menyudutkan atau kepo. Sehingga just in case dia akan bilang kembali dengan mengatakan bahwa iya saya tersinggung karena ibu atau karena bapak tadi ngomongnya nuduh. Udah gitu di depan orang banyak jadi saya tersinggung. Nah kalau dia berani ngomong begitu, gimana tuh? Nggak usah nunggu lebaran untuk minta maaf. Langsung aja. Oh
sorry ya, bukan maksud saya buat nuduh kamu. Yes, Melainkan saya itu pengen clear aja lah, ini situasinya kayak apa. Oke. Jadi apa namanya? Mungkin aja memang pas momen krusial itu penyebabnya di kita juga, mungkin aja. Mungkin banget. Nah, tapi kan ya kita kan ujungnya pengen dialog lagi gitu. Betul. Ya. Jadi ya nggak apa-apa minta maaf gitu ya kalau memang itu ada poin kesalahan di kita juga ya. Hukumnya begitu, dan itu ada di chapter selanjutnya. Wah, ini spoilernya dulu nih teman-teman ya. Nah, nanti kita bahas di berikutnya betul, ya. yang namanya kontras. Jadi Teknik kontras. teknik yang namanya kontras, ya minta maaf lah gitu kalau kita salah atau mengecewakan orang, minta maaf. Tapi memang selalu ada sambungan kalimatnya. Apa dan minta maafnya gimana? Kemudian habis itu apa? Habis minta maaf apa Betul. gitu ya. Oke, jadi Seru kan? Jadi ditunggu ya kontrasnya. seru ya. Jadi ini berkata tadi tuh pembukanya ya. Ini ketemu pembukanya adalah fakta, asumsi, tanya. Setelah itu ya possibility bisa macam-macam. Salah Bisa. satunya adalah ketika ternyata memang Malahan salahnya juga ada di kita. salahnya di kita. Tapi anggaplah gini ya Mbak Ratna ya. Ini mungkin sebelum masuk ke tadi minta maaf ya. Kenapa kok possible bahwa salahnya di kita? Kan bisa jadi tadi ya. Memang karyawan atau tim kita misalnya memang dia terlambat, emang dia bikin kesalahan. Itu part di dia. Tapi bahwa misalnya nih cara kita menegurnya membuat dia tersinggung itu sebenarnya suka nggak suka part di kita loh salahnya. Iya. Karena kan ada banyak cara negur sebenarnya. Iya. Tidak harus misalnya di depan orang. Iya. Tidak harus misalnya dengan kata-kata yang tajam misalnya kan. Ya berarti kan memang salahnya di dia, ada part itunya. Tapi juga tegurannya ada part di kita. Ini yang bikin jadi masuk akal. Kenapa kok nanti di berikutnya kenapa kok akhirnya kadang-kadang kita juga harus minta maaf. Yes. Ya kan gitu ya. Teknik kontras itu benar. Nah, benar itu yang saya suka di program ini, sisi ini. Itu dikatakan ada slide-nya gede itu. Itu di chapter 2 tuh dikatakan bahwa gitu ya, kayak diingetin. Ya. Jangan lupa loh, kita tuh juga seringkali berkontribusi terhadap suatu situasi krusial. Itu udah diingetin. Iya, benar. Jadi kalau teman-teman nanti ikut programnya itu di awal tuh udah diingetin ada slide-nya. Dan itu aku suka banget. Iya benar. Itu aku suka banget bahwa oh iya ya. Jadi kadang-kadang kita nggak sadar ketika kita berkomunikasi kita merasa udah oke, udah baik ya. Tapi tetap loh sebenarnya ada hal yang mungkin kita nggak sadar tuh tadi. Itu kontribusi kita. Kita berkontribusi terhadap sebuah masalah tersebut kayak gitu. Aku kadang-kadang mikir tante ya, kontribusi kita betul bisa di perilaku tertentu yang kita lakukan, tapi seringkali juga kontribusi kita justru di hal-hal yang tidak kita lakukan. Ya. Misalnya kayak tadi ya, ada dispute lah di pekerjaan. Kenapa kalau di belakang, kenapa dispute? Saya juga ternyata waktu jelasin nggak clear, atau bahkan saya nggak jelasin sama sekali. Saya berasumsi orang tahu, kan berarti saya nggak ngapa-ngapain. Ya. Exactly, nggak ngapa-ngapainnya itu adalah kontribusi saya gitu. Jadi Asumsi, suka ya? nggak suka ya kan, suka nggak suka. Jadi Kita berasumsi dia udah tahu. Nah. Jadi kita nggak nerangin. jadi sebenarnya pasti ada kontribusi kita tuh. Either bentuknya adalah aktif atau justru pasif. Pasifnya kita tuh kontribusi kita gitu ya. Betul. Jadi benar sekali lagi ya kesadaran itu ya emang perlu kesadaran banget dalam berrelasi dengan orang lain, berkomunikasi dan berbesar hati untuk selalu bisa menerima itu feedback itu mungkin ya. Kalau ada yang berani memberikan feedback, tapi kalau kita di kantor sebagai leader atau mungkin di rumah sebagai orang tua, tugas kita juga untuk komunikasi itu terbuka kan. Ya supaya ngalir, dialog itu kan kayak air ya, ngalir, dan dalam mengalirnya dialog itu ya ada unsur feedback juga. Iya. Gitu kan, sehingga kan tujuannya ya semuanya menjadi lebih baik, idealnya kan seperti itu. Yes, benar. Dan itu berita bagusnya sekali lagi ini hal-hal yang bisa dilatih ya, ada sub skillnya, part by partnya kita bisa latihan dulu, kita bisa siapin. Nanti ya kalau udah terampil ya momen-momen kayak krusial gini mudah diatasi ya. Mudah diatasi. Kalau belum ya latihan aja lagi gitu. Betul, jadi even bener di program itu lucu sekali ya, sangat manusiawi banget. Di situ dikatakan ya tokohnya yang ada di video ini unik banget. Jadi ceritanya dia udah ikut Crucial Conversation dong, kayaknya udah expert gitu ya. Tapi ternyata tetap nyinggung juga perasaan orang yang diajak omong. Jadi memang menyinggung orang lain itu memang tetap ada potensi spot-spot kita nyinggung orang lain sih sebetulnya, mungkin seahli-ahlinya kita gitu ya. Kadang-kadang kita nggak aware, kita lupa gitu ya. Tetap ada, tapi di sini diajarkan sekali lagi ketika kita menyinggung orang lain, jangan malu-malu untuk
atau sungkan-sungkan untuk minta maaf. Dan resolve ya, tekniknya tekniknya ada yang namanya kontras. Oke. Siap. Nah, itu nanti dibahas lebih detail di bahasan berikutnya ya. Nah, thank you loh Mbak Ratna ya udah menyempatkan waktu, dan silakan teman-teman latihan aja part ini dulu ya. Latihan fakta, asumsi, tanya. Fakta, asumsi, tanya. Jadi boleh dipikir-pikir ya momen krusial mana yang lagi dialami belakangan ini, kemudian dirangkai-rangkai kata-katanya gitu ya. Kalau bingung dengan tadi bahasan sebelumnya, nonton aja video sebelumnya ya. Jangan lupa di like, di subscribe gitu ya. Nah, jadi karena tadi fakta, asumsi, tanya juga perlu di deliver, disampaikan dengan niat yang baik. Betul. Dengan niat yang ujungnya pengen dialog. Ya, kan? Jadi niat yang baik, lalu kemudian jernih sekali, clear banget ini konfliknya apa. Lalu kemudian jangan lupa berkomunikasi, apalagi dalam situasi krusial itu ada 3 elemen tersebut tadi. Tone suara kita gimana, ya kan? Ekspresi wajah kita, kontak mata kita gimana. Kita mau resolve problem sama orang, tapi kita ketika ngomong kita sibuk di laptop kita, nggak ngeliatin orang tersebut gitu. Ya nggak enak juga dong. Betul. Nah, tapi nih Tante ya, in case ya teman-teman udah sampai fakta, asumsi, tanya, udah latihan, udah ngomong. Kan lanjutannya belum kita bahas tuh. Takutnya berhenti ngobrolnya kan. Belum ada ilmunya nih. Beli aja bukunya ya. Ada di Tokopedia-nya Dinamis ya. Beli aja bukunya, sebelum video berikutnya ada ya, beli aja bukunya ya. Jadi ini habisnya masa habis tanya tuh selesai Mas, apa nih? Selesai ngapain gitu ya, kagok diem-dieman. Penasaran kan? Beli bukunya sambil tunggu videonya ya. Oke, kalau gitu, thank you Mbak Ratna ya. Thank you banget Edi. Yes, thank you teman-teman semua. Enjoy. Sampai ketemu lagi di Better Leader selanjutnya. Bye.